Pengelolaan ruang laut memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru dengan menyiapkan regulasi dan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan iklim investasi dan kesempatan berusaha di ruang laut, menjaga kesehatan laut, serta menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut dan sumber daya kelautan. Komitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia diwujudkan melalui sejumlah capaian berikut, yaitu mengawal terbitnya peraturan seperti PP nomor 32 tahun 2019, Rencana Tata Ruang Laut yang saat ini dalam proses integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 16 kawasan strategis nasional yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang KSN dari 28 kawasan. 51 dari 111 pulau-pulau kecil terluar diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang KSN KPN. 7 perpres kawasan laut, selat, dan teluk lintas provinsi. 28 perda RZWP3K telah ditetapkan dalam 12 proses integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dari 28,4 juta hektar kawasan konservasi di Indonesia, 15,2 juta hektar telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan semester 1 ini. DJPRL telah memberikan 16 bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi kompak guna mendukung pengelolaan konservasi, baik kawasan konservasi maupun keanekaragaman hayati perairan. Dalam rangka menunjukkan eksistensi negara di pulau-pulau kecil terluar, DJPRL telah melakukan fasilitasi penerbitan sertifikasi pulau-pulau kecil terluar. Sampai saat ini telah terbit 54 sertifikat. Masyarakat hukum adat merupakan salah satu karakteristik masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dilindungi oleh negara. DJPRL sampai saat ini telah melakukan fasilitasi penetapan atau perlindungan masyarakat hukum adat sebanyak 22 komunitas yang ditetapkan melalui 18 peraturan Bupati Wali Kota. Tahun 2022, DJPRL mendukung pemulihan ekonomi nasional PEN yang meliputi pengembangan usaha garam rakyat, penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai yang rencananya akan dilaksanakan di 12 provinsi 25 kabupaten. Sampai dengan saat ini, telah dilakukan penanaman mangrove seluas 168 hektar. Di samping hal tersebut, DJPRL telah melakukan upaya mitigasi bencana alam melalui penanaman vegetasi pantai seluas 12 hektar. DJPRL telah selesai melakukan pembangunan dan serah terima kepada masyarakat berupa pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir PRPEP di 3 lokasi. Upaya lain mendorong ekonomi masyarakat, DJPRL mengembangkan pengelolaan Desa Wisata Bahari atau Dewi Bahari. Saat ini, DJPRL telah memberikan dukungan berupa bantuan sarana Dewi Bahari di 2 kawasan. Guna menjaga wilayah pesisir dan laut terjaga kelestariannya dari pencemaran, terutama sampah, DJPRL telah mendukung aksi Bulan Cinta Laut sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Pada semester 1 tahun 2022, PNBP dari sektor pengelolaan ruang laut telah mencapai 67,6 miliar dari target 50 miliar. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tidak hanya mengawal dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, juga mengawal isu strategis dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, antara lain neraca sumber daya laut, penyusunan Undang-Undang Landas Kontinen dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. Pengelolaan ruang laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu. Di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan ruang laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.